Semuanya berawal dari masjid ini. Kecil, di dalam gang, di tengah pemukiman non-muslim. Berawal dari pergerakan anak muda yang selalu bermimpi besar, dimulai dari hal yang paling dasar. Di sini mereka berkumpul, belajar merendahkan ego, untuk belajar dari awal. Tua, muda, yang berilmu, bahkan mereka yang baru kembali dari petualangan. Perlahan tapi pasti, satu demi satu berdiri, bukan untuk gengsi, tapi mencoba meneladani Masjid Nabawi. Ujian yang kami hadapi, kami ubah menjadi inspirasi. Senyum mereka menjadi motivasi untuk mengantarkan amanah sampai ke tempat tujuan. Kami berdiri bukan karena kami hebat. Kami berdiri bukan karena kami kuat. Semua ini adalah karunia dari Allah yang mungkin baru setetes. Semua ini menjadi tiang fondasi untuk jembatan amal soleh yang siap dilewati. Ada yang bilang tempat ini seperti Taji Master, menyalurkan energi orang lain ke tempat yang tepat. Tempat yang mencerminkan bahwa Islam diciptakan untuk seluruh manusia. Jawaban kenapa kami ada di sini, karena kami punya satu visi, ingin bertaubat dan memperbaiki diri. Bergerak, menggerakkan, dan bertumbuh bersama. Dan kami baru mulai. Semuanya berawal dari masjid ini. Kecil, di dalam gang, di tengah pemukiman non-muslim. Berawal dari pergerakan anak muda yang selalu bermimpi besar, dimulai dari hal yang paling dasar. Di sini mereka berkumpul, belajar merendahkan ego, untuk belajar dari awal. Tua, muda, yang berilmu, bahkan
Mereka yang baru kembali dari petualangan. Perlahan tapi pasti, satu demi satu berdiri. Bukan untuk gengsi, tapi mencoba meneladani Masjid Nabawi. Ujian yang kami hadapi, kami ubah menjadi inspirasi. Senyum mereka menjadi motivasi untuk mengantarkan amanah sampai ke tempat tujuan. Kami berdiri bukan karena kami hebat. Kami berdiri bukan karena kami kuat. Semua ini adalah karunia dari Allah yang mungkin baru setetes. Semua ini menjadi tiang fondasi untuk jembatan amal soleh yang siap dilewati. Ada yang bilang tempat ini seperti Taki Master, menyalurkan energi orang lain ke tempat yang tepat. Tempat yang mencerminkan bahwa Islam diciptakan untuk seluruh manusia. Jawaban kenapa kami ada di sini, karena kami punya satu visi, ingin bertaubat dan memperbaiki diri. Bergerak, menggerakkan, dan bertumbuh bersama. Dan kami baru mulai.
alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap siap. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Diambil semuanya. Oke, sebelum kita mulai, afdolnya kita bersalawat dulu kepada baginda Rasulullah. Salawatnya yang sering kita salawatkan yaitu salawat tasyil. Sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ajrini zalimin bizzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga salawat yang telah kita lantunkan untuk baginda Rasulullah tadi menambah keberkahan, menambah keridhaan kita, menambah kebermanfaatan kita, dan semoga menjadi wasilah nanti kita satu surga bersama baginda Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Baik abang kakak ya bunda teteh-teteh yang akang-akang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini izin saya belajar bersama dengan antum-antum semua. Hari ini kita diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di kantor Baitul Mal Munzalan Indonesia cabang Bekasi, yang alhamdulillah saat ini atas izin Allah juga, alhamdulillah kemarin kita juga baru mendapatkan amanah, yaitu sebuah tanah wakaf yang nanti kita ikhtiarkan bersama, kita doakan bersama menjadi tempat pusat peradaban umat muslim. Amin. Amin. Dan semoga kita semua yang ada di sini menjadi pelaku, menjadi pejuang, dan nanti anak keturunan cucu kita juga bisa berjuang di pergerakan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, duduknya saya depan di sini nih, ditemani anak soleha saya ini. Nah, ini namanya Aiza Ashifa, dan ini Amas, anak masjid. Jadi qadarullah. Weh. Ampun. Ini qadarullah, pecah ketubannya juga di masjid. Dan sekarang juga tidurnya sering di masjid, karena kamar kita di masjid. Tinggal di masjid. Jadi alhamdulillah atas izin Allah, ini mohon doanya semoga Nanda Aiza Ashifa nih jadi anak soleha, pejuang agama Allah, nanti bisa memberikan mahkota terbaik untuk kedua orang tua. Amin. Baik, sebelum kita berbincang-bincang, saya berdiri di sini bukan ingin mengajari, bukan ingin lebih baik daripada antum semua. Kita di sini semuanya sama, yaitu sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena pesan Bunda kita semuanya berawal dari masjid ini. Ada apa-apa kecil
kita di ini dalam gang, belum ada di tengah apa-apanya. pemukiman Karena kita ini non-muslim. zero, kita ini nol. Kita ini tidak ada apa-apanya. Berawal dari Kita pergerakan ini anak bukan muda apa-apanya yang selalu tanpa bermimpi Allah besar. Subhanahu wa Ta'ala. Tagline kita sudah jelas kan? We are nothing, Allah is everything. Allah lah yang maha segalanya. Allah lah yang maha terbaik. Allah lah yang saat ini kita cari keridhoannya. Karena kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Kehidupan di dunia ini hanyalah tempat singgah untuk nanti kita hidup kekal di akhirat nanti. Tinggal pilihannya dua, mau ke kanan atau mau ke kiri, mau ke surga atau mau ke neraka. Nah, semoga kita semua di sini menjadi ahli surga semua. Amin. Nah, dan surga itu sangat luas, bukan tanah, bukan kita nggak bisa bayangkan, misalkan berapa ratus hektar, berapa ini. Tapi surga itu sangat luas. Maka sayang sekali keluasan surga itu hanya kita yang nanti inginkan. Nah, maka kita mengajak anak kita, keluarga kita, semuanya itu nanti kita doakan bisa masuk surga. Jadi tagline-nya bersaudara sampai surga. Nah, mungkin jauh di mata tapi dekat dalam doa. Maka jangan pernah berhenti kita untuk mendoakan saudara kita. Jangan pernah berhenti kita untuk mendoakan kedua orang tua kita. Jangan pernah berhenti kita untuk mendoakan teman-teman kita. Karena kita nggak tahu, dari doa itulah bisa jadi doa tersebut kembali kepada kita yang mendoakannya. Ustaz Luqman mengajarkan kita ada 3 dimensi doa kan? Yang pertama, berdoa. Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Filosofi ini mengajarkan kita bahwasanya jangan pernah berharap kepada manusia, yaitu berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu mendoakan. Kenapa kita harus mendoakan? Karena sejatinya ketika kita mendoakan orang lain, sejatinya doa tersebut akan kembali kepada kita. Ketika kita doanya baik-baik, kembali nggak kepada doa kita? Nah, kembali. Tapi nggak kembalinya dalam artian kembalinya seperti apa yang kita doakan. Contoh nih, Pak Adi mendoakan semoga cepat nikah ya. Kan Pak Adi udah nikah, nanti doanya nikah lagi Pak Adi. Nah, itu artinya. Doa. Senyum bahagia. Senyum bahagia. Enggak. Oh, nya kayak gitu. Nah, kembalinya doanya itu sesuai dengan kebutuhan kita. Allah paling tahu, ya enggak? Nah, ketiga tadi berdoa, mendoakan. Yang ketiga meminta doa. Nah, dengan meminta doa ini kita nggak tahu doa siapa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta doa tidak hanya dengan anak-anak yatim, tidak hanya dengan kedua orang tua, ya minta doa dengan mungkin orang yang tidak pernah sholat atau yang kita anggap tidak baik, bisa jadi doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah berhenti untuk minta doa. Minta doa kan nggak perlu pakai bayar kan, cukup hubungan dengan kita memberi sesuatu ke seseorang, tinggal minta doa. Nah, makanya ini senjata paling ampuh kita adalah doa. Sebagaimana Umar bin Khattab pernah mengatakan, kalaulah kita tidak menang dalam bentuk pasukan, setidaknya kita menang dalam bentuk ketaatan. Nah, abang kakak, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita dipersatukan di dalam sebuah pergerakan. Pergerakan kita apa namanya? Pasukan Amal Soleh. Siapa yang di sini paling lama menjadi paskas? Oh, ketuanya siapa? Kak Fani kan? Kak Fani kan? Siapa yang paling lama di sini siapa? Adi ya. Paling junior. Ini kapan gabungnya? Oh, setahun yang lalu ya. Berarti yang lainnya udah 2 tahun, udah 3 tahun ya kan? Nah, tentunya ketika proses kita bergabung dengan Paskas, pasti ada sedikit dan banyaknya pernah merasakan miracle atau keajaiban yang Allah berikan kepada kita semua. Entah itu kebahagiaan, entah itu ketenangan, entah itu keberkahan. Tapi pertanyaannya, miracle tersebut, keajaiban tersebut, Pak, kasihan ibunya aja Pak. Dah, masuk TV dah kamu tuh. Nah, iya. Pak, tolong ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Baru kali ini ngajak Iya. gendong anak kecil ini. Nah ini doa nih. Cucu. Masa besok? Udah mulai lupa. Udah bisa yang baru. Nah, kok nggak mau? Tuh kalau bahasa Pontianaknya. Nah, Paskas inilah yang menjadi wadah kita untuk bertobat dan memperbaiki diri. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, dan tentu semuanya pernah merasakan miracle tadi yang sebagaimana saya sampaikan, keajaiban yang dimana kita semua berbeda dapatnya. Ada yang mungkin dapat jodoh, ada yang dilunaskan hutangnya, dan lain sebagainya. Nah, yang pertanyaannya, apakah miracle tersebut, apakah keajaiban tersebut istiqomah atau kontinuitas yang kita dapatkan? Layaknya manusia ketika mendapatkan satu yang diinginkan, apa yang dilakukannya? Lupa. Lupa kepada siapa? Siapa yang memberinya. Nah, kita gitu juga nggak? Nah, makanya guru kita semua mengajarkan kita, kalaulah kita tidak berjamaah, maka miracle tersebut, keajaiban tersebut hanya bersifat sementara. Ingat, hidayah itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Dan tugasnya kita, nah ini boleh dicatat, tugasnya kita sebagai manusia untuk mengajak orang kebaikan itu adalah 3M. 3M. M yang pertama yaitu adalah mengajak. M yang kedua yaitu adalah mendoakan. Pertama apa tadi? Nah, mengajak sendiri di dalam Islam kita berkatakan ahsanul amalah. Nah, dengan perbuatan yang baik, dengan perkataan yang baik. Nah, dalam artian kata mengajak ini tidak ada dalam bentuk paksaan. Kita maka di dalam Paskas tidak ada namanya senioritas kan? Pernah nggak kita kalau kuliah itu apa namanya? Ospek. Disuruh apalah kan? Disuruh pakai baju yang nggak jelas lah, inilah segala macam. Adanya kita dicas iman kita kan? Nggak pernah kan kita mohon maaf, pemukulan dan lain sebagainya. Ada nggak di dalam Paskas? Di Bekasi ada nggak? Kalau ada, ini jadi catatan nih. Berarti nggak ada. Nggak ada takut apa nggak ada ini nih? Oh, nggak ada masalah. Oh. Nah, nggak ada kan namanya di dalam sebuah Paskas ini namanya peloncoan kan? Diajak ayo, nggak mau diajak ya udah. Nah, kalau yang mau diajak ikut, nggak diajak nyusul, bagi yang nggak nyusul ya dumul doang kan. Nah, makanya kita mengajak. Yang kedua mendoakan. Nah, yaitu kita tugasnya hanya mendoakan. Nah, yang ketiga ini adalah mencontohkan. Pertama tadi apa? Ngajak. Yang kedua mencontohkan. Nah, ketika kita mengajak orang berbuat kebaikan, pastikan kita juga harus berbuat kebaikan. Afdol nggak ketika kita mengajak orang ngantar beras tapi kitanya nggak ngantar beras? Afdol nggak kalau kita ngajak orang untuk berbakti kepada orang tua sejatinya tapi kita nggak berbakti kepada orang tua? Dan afdol nggak, mohon maaf, kita mengajak orang tidak melakukan transaksi riba tapi kita masih bergelut di dalam riba? Beda ya, bergelut masih ada transaksi. Masih ada dalam transaksi ini kan bisa jadi kita lagi proses. Nah, beda nggak kalau misalkan kita mengajak orang untuk hijrah sedangkan kita nggak hijrah? Nah, makanya itu pertama kita harus mengajak, yang kedua tentunya kita harus mencontohkan. Baru yang ketiga mendoakan.
Nah, urusan manusia tersebut, urusan dia mau ikut apa enggak, itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya kita sebagai manusia mengajak orang untuk dalam berbuat kebaikan sudah lepas. Dan ganjaran kita apa? Tentunya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dengan cara 3M tadi, mengajar, mencontohkan, mendoakan, ini harus berjamaah. Kalaulah satu orang yang mengajak orang lain, habis itu orang lain mengajak yang lain dan lain sebagainya, akhirnya kita berjamaah kan. Nah, di Paskas inilah dimulai apa yang kita lakukan, mengajak orang untuk berbuat kebaikan, mengajak orang untuk menolong agama Allah. Spiritnya jelas kan, intansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ayat ini yang menjadi katana, kata Ustaz Lukman, yang menjadi ayat spirit teman-teman, ayo untuk mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Ketika kita menolong agama Allah, Allah menolong kita nggak? Menolong. Ketika kita membesarkan nama Allah, Allah membesarkan nama kita nggak? Kita menolong rumahnya Allah, memakmurkan rumahnya Allah, Allah makmurkan nggak rumah kita? Tapi pertanyaannya, yakin apa enggak? Tentunya punya caranya. Maka amal soleh itu diterima pastikan dua. Pertama, niatnya. Jangan sampai niatnya perkara karena manusia. Kedua, caranya. Caranya jangan sampai ketika kita mengajak tadi, akhirnya apa? Membuat orang itu, mohon maaf, stigma ke muslimnya jelek. Ahsan nggak ketika orang mengajak dalam kebaikan, tapi yang dia contohkan adalah sebuah keburukan. Contoh nih, misalkan dia ngajak orang untuk berinfak, tetapi dia minta di jalan-jalan. Akhirnya stigma masyarakat terhadap Islam gimana? Habis itu pakainya compreng, bawa embel-embel nama Islam. Bener nggak caranya? Embel-embelnya minta bantuan untuk membantu anak-anak yatim. Nah, maka di sini kita diajarkan bahwasanya sebagai seorang muslim tuh harus bagus, harus baik, harus jamil, harus benar, harus rapi kita dalam membantu orang, agar orang yang kita ajak itu yakin. Masa sih yang ngajak aja pakaiannya lusuh? Masa sih yang ngajak aja kehidupannya nggak bener gitu. Nah, itu kan udah pasti kan terjadi nggak di saat ini, melihat bagaimana sih muslim Islam itu dihancurkan oleh muslim itu sendiri, bukan dari orang lain. Nah, ini kita abang, kakak, ayah, bunda, kakak, tete semua yang ada di sini, Paskas inilah yang menjadi wasilah kita untuk bertobat dan memperbaiki diri. Saat ini mau tidak mau kita sudah menjadi pendakwah semua. Kita sudah menjadi brand ambasadornya Rasulullah. Kita sudah menjadi brand ambasadornya agama Islam. Nah, maka yang perlu kita dakwahi dulu adalah diri kita sendiri, baru orang lain. Yang kita lawan adalah kitanya yang selalu mengajak untuk kemalasan, kemusyrikan. Yang kita lawan adalah diri kita yang selalu membisikkan kita, udah sih nggak ada dilihat orang lain, udah sih nggak ada dapat apa-apa di dalam Paskas. Karena memang di Paskas nggak dapat apa-apa, nggak ada dapat di dunia. Kan udah jelas kan, kalau kita ingin mencari materi di sini, ya bukan ini tempatnya, bukan ini ladangnya. Tapi kalau ingin mencari keberkahan, ingin mencari ketenangan, insya Allah inilah wadahnya. Pasukan amal soleh. Kenapa pasukan? Karena kita sedang ini berjamaah. Pasukan itu berarti ada imam kan? Ada imam yang ditaati, ada makmum yang mengikuti. Nah, kita sendiri, imam kita sendiri, ada di jajaran pengasuh, ada di tataran wakil pengasuh, ada di tataran komandan Paskas, ada di tataran branch manager. Ya, inilah imam-imam kita. Layaknya di dalam sholat, ketika imam salah, yang kita lakukan baca apa? Subhanallah, bukan woi salah woi kan? Bukan kita tepok kuat-kuat, Pak Imam salah. Nah, tapi kita mengingatkannya dengan subhanallah, perkataan yang baik.
Pun begitu juga di dalam sebuah pergerakan. Layaknya seorang imam adalah seorang manusia, tentunya tidak luput dari kesalahan dan dosa. Maka ingatkanlah dengan cara-cara yang baik agar pergerakan kita ini semakin berkah. Nah, kok nggak mau jalan? Hilang. Nah, ayat yang mau kita sampaikan ini adalah As-Saff ayat 4. Itu dijelaskan. Coba buka surat 61 ayat 4. Coba Bang bacain. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun dengan kokoh. Nah, pasukan yang kita ingin bangun adalah pasukan yang teratur, pasukan yang kokoh. Kokoh dari segi apa? Baik itu dari segi jasmaninya maupun rohaninya, baik itu dari segi kualitasnya maupun dari segi kuantitasnya. Nah, saat inilah yang kita ikhtiarkan. Kita mengajak teman-teman kita yang ingin bertobat dan memperbaiki diri itu dengan cara melakukan amal soleh. Di dalam sebuah paskas ini kita bangun sebuah bangunan kokoh agar pergerakan kita ini itu tidak dimasuki oleh setan-setan yang ingin merusak pergerakan kita. Karena banyak sebuah pergerakan yang rusak itu berasal dari luar atau internalnya. Karena nah, sekelas lembaga besar pun bisa jatuh karena apa? Karena tidak ada satu visi atau tidak satu visi antara kepala-kepalanya, antara para pemimpin-pemimpinnya. Akhirnya jatuh. Banyak nggak itu terjadi? Banyak. Lembaga sosial yang saat ini sedang viral, itu kan sistemnya kurang bagus apa lagi? Prestasinya kurang bagus apa lagi? Tapi kenapa bisa jatuh? Nah, ya itu selain sistem yang harus kita wariskan, yang kedua adalah ruh. Yang kedua apa? Ruh. Ruh apa ini? Value-nya, nilainya. Nilai dalam perjuangan yang di Paskas inilah yang nanti ingin kita wariskan kepada anak cucu keturunan kita semua. Nilai ini didapat dari mana? Di dalam Al-Quran dan hadis yang telah disampaikan. Guru kita, pemimpin kita, alhamdulillahnya memberikan fasilitas yang terbaik, yaitu dengan memberikan ringkasan-ringkasannya. Di dalam Paskas, ada yang tahu kan namanya 6 pilar dakwah. Itu semua dari Al-Quran dan hadis nggak? Keluar nggak dari Al-Quran dan hadis? Keluar nggak dari perintah yang diajarkan oleh Rasulullah? Kalaulah kita jalankan 6 pilar dakwah tersebut, akan berkah nggak kehidupan kita? Sangat berkah kan? Pilarnya yang pertama apa? Birrul walidain. Yang kedua, Baca Quran. pertama, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Hadisnya jelaskan ketika ridhonya Allah itu terletak ridho orang tua, dan kemurkaannya Allah juga terletak di permukaan orang tua. Maka mohon maaf, seburuk apapun orang tua kita, yang dialah orang tua kita. Meskipun mohon maaf, orang tua kita belumlah hijrah di jalan Allah, ya kita juga harus menghormati dia menjadi orang tua kita. Benar nggak? Nah, sekarang pertanyaannya, sudah berbaktikah kita sebagai anak kepada kedua orang tua kita? Nah, orang tua kita yang mungkin masih ada, orang tua kita yang sudah tiada,
Nah, dengan cara apa nanti? Dengan cara yang mendoakan. Doakan setiap amal yang kita lakukan ini mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita. Maka jimat syar'inya itu kalau kita sebagai umat muslim itu siapa? Ibu kita, ayah kita. Nah, banyak kan miracle-miracle, keajaiban yang ketika kita minta doa kepada orang tua itu Allah ridhoi, Allah takdirkan. Nah, tadi nih ininya. Oh, ini KKR. Nah, jadi teman-teman semua, bang kakak semua yang dirahmati Allah, siapa yang di sini sudah menjadi orang tua angkat tangan? Semuanya jadi orang tua semua kan? Kata-kata udah menikah semua kan? Nah, tapi pastikan tidak hanya ada anak yang durhaka, tapi ada juga orang tua yang durhaka. Siapa orang tua yang durhaka itu? Dia yang membiarkan anaknya berkelimang dalam kemaksiatan. Dia membiarkan anaknya jalan dalam kemaksiatan, berboncengan kepada yang bukan mahrim. Dia yang membiarkan anaknya tidak mendapatkan pelajaran agama. Fenomena sekarang, kemarin kita sharing dengan teman-teman Tangerang, salah satu mitranya itu ada salah satu panti asuhan yang mana menerima anak yang mohon maaf tidak jelas orang tuanya, dan bahkan waiting listnya sampai 48 anak yang ingin siap lahir. Miris nggak kita ngelihatnya? Miris nggak kita ngelihatnya? Banyak, satunya hasil hubungan gelap, kedua anak-anak SMP. Masa anak SMP sudah bisa melahirkan? Nah, dari mana itu? Karena nggak ada pendidikannya, karena dibiarkan dalam kemaksiatan. Apalagi di zaman sekarang, COVID 2 tahun anak-anak nggak sekolah. Nah, apa yang dilakukannya? Ya maksiat lah. Nah, kita ada Paskas, ladang kita banyak. Anak santri libur enggak? Enggak kan? Nah, makanya di sinilah di Paskas inilah ingat sini nggak ada senioritas dan di sini bersifat keluarga. Antum-antum semua yang punya anak, punya cucu dan lain sebagainya boleh ajak ke sini. Pernah nggak kita ngelarang? Nggak pernah kan? Nah, agar anak-anak kita nanti nih tahu siapa yang dia idolakan, tahu kemana nanti arah tujuannya. Jangan sampai anak kita ini mengidolakan yang mohon maaf, mengidolakan orang kafir, yang mengidolakan orang-orang yang mengajak dalam kemaksiatan. Nah, ini abang kakak ayah bunda yang dirahmati Allah, kita punya wadahnya. Jangan sampai hanya kita yang merasakan kebahagiaannya. Maka bagilah kebahagiaan tersebut kepada keluarga kita. Yang harus kita dakwain ini selain diri kita, yaitu orang-orang terdekat kita. Maka usikum hamsibitakallah, saling mengingatkanlah dalam kebaikan. Insya Allah, Allah akan memberikan kebaikan untuk kita semua. Amin. Nah, ini yang tadi ayatnya ini. Innallah yuhibbul ladzi yuqatilu fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Maka bang kakak ayah bunda yang dirahmati Allah, filosofi yang pernah disampaikan gurunda kita semua, satu lidi itu bisa jadi sampah. Kalau lidi tadi itu bersatu akhirnya menjadi membersihkan sampah. Yang paling parah yang ketiga itu kan, ketika lidi tadi akhirnya sapu tadi sedikit lidi demi satu lidi berserakan, akhirnya dialah yang menjadi sampah. Nah, kita nggak mau ketika kita sudah bergabung di Paskas. Ini kan lidi-lidi yang sudah berkumpul kan. Nah, jangan sampai kita yang lidi berkumpul tadi nih akhirnya memisahkan diri, akhirnya kita lah yang nanti menjadi sampah. Nauzubillah min dzalik. Maka di pertemuan kita yang ya terbatas oleh waktu ini, sekali lagi saya mohon maaf, tadi kita di Surau Duta Munzalan sedang ada perkumpulan namanya PAZ Jakarta Tangerang, pengobatan akhir zaman. Alhamdulillah atas izin Allah, rumah sehat yang ada di Bekasi,
Amin. Karena sehat yang ada di Jakarta itu kurang lebih sampai 40 sampai 60 pasien setiap bulan. Nah, kita doakan. Kemarin sudah ada pelatihan bekam kan? Nah, semoga nanti di sini lahirlah rumah sehat. Bisa mesehatkan baik sehat cara Allah. Tapi ingat, kita hanya sebagai wasilah. Yang berhak menyembuhkan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke, di siang menjelang sore ini, nah alhamdulillah udah pada datangan semua kan. Kita akan sharing tentang ayat-ayat santri. Tadi 6 pilar dakwah sudah jelas ya. Dakwah yang harus kita dakwai siapa? Diri kita dulu, baru orang lain. Yang pertama birrul walidain, yang kedua baca Quran. Nah, hidupilah Al-Quran ini. Jangan sampai di dalam kantor ini, di dalam pergerakan ini tidak diawali dengan Al-Quran. Sudah jelas kan ayat 2121 kan? Orang yang tidak belajar Al-Quran apa anjarannya? Alladzina atainahumul kitaba yatlu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bih fa ulaika humul khasirun. Dia nanti menjadi orang yang merugi. Nah, dia yang nanti nggak mendapatkan pertolongan Allah. Maka wajib di sini pergerakan kita di Paskas ini, semua yang di antara kita ini wajib dekat dengan Al-Quran, wajib belajar Al-Quran. Meskipun umurnya sudah berumur, meskipun umurnya sudah mas saya nggak semut ya. Saudara. Nah, meskipun kita sudah berumur, tapi ingat Allah itu bukan melihat hasil, tapi melihat proses. Ustaz, susah banget belajar Al-Quran, masih alif, ba, ta. Ya nggak apa-apa. Tapi siapa tahu nanti ketika meninggalnya itu dalam keadaan belajar Al-Quran. Yang lagi viral kemarin ibu-ibu kan lagi ngaji, habis itu meninggal. Baca ayat kursi lagi kan. Cantik banget gitu meninggalnya. Masya Allah banget kan, pengen banget kita meninggal kayak gitu tuh. Nah, kita juga pengen kayak gitu. Bagaimana nih kita meninggal nih dalam keadaan terbaik, Bu, Pak? Bagaimana kita meninggal nih? Lagi ngangkat berasnya, habis didoakan sama santri, kita meninggal. Insya Allah husnul khotimah nggak tuh, Bu? Allah, itulah yang didamba-dambakan kita kan. Meninggal dalam keadaan terbaik bersama orang baik. Dan nanti di surga juga bersama baginda Rasulullah SAW. Nah, tapi itu semua tentunya butuh proses. Enggak, karena kita tahu kadar kita, amal soleh kita. Kita tahu juga dosa yang kita lakukan dahulu tuh, Masya Allah tabarakallah-nya bermiliar-miliaran. Karena amal soleh yang saat ini kita lakukan tidak ada apa-apanya dengan dosa kita yang di masa lalu. Bahkan di masa sekarang juga. Bahkan saat ini tidak hanya amal soleh yang kita lakukan, dosa juga sering kita lakukan. Maka bagaimana menfilternya? Yaitu dengan cara tadi, mendakwahkan kita. 6 pilar dakwahnya kita jalankan, CHS-nya kita jalankan, kita amalkan, saling mengingatkan satu sama lain. Itulah tugasnya Paskas. Bersaudara sampai surga. Dari kata mana bersaudaranya? Kalau hanya saudaranya tidak mengingatkan satu sama lain. Aku kan bukan apa-apa, bukan Paskas, bukan SPA dan lain sebagainya. Kita semua ini adalah saudara Paskas. Maka harus saling mengingatkan satu sama lain. Yang tua mengingatkan yang muda juga mengingatkan yang tua. Tapi dengan cara yang terbaik. Jangan cara yang kurang ajar. Meskipun kita anak muda, kita wajib menghormati orang yang tua. Orang tua juga, meskipun sudah menjadi orang tua, harus mengajarkan, harus menjadi tauladan yang baik untuk adik-adiknya, untuk anak-anak mudanya kita ini. Maka abang kakak, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari ini marilah kita tingkatkan lagi semangat kita untuk beramal soleh, tingkatkan lagi semangat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara belajar Al-Quran. Kalau tidak ada distribusi, sibukkanlah dengan Al-Quran. Insya Allah, barang siapa yang dekat dengan Al-Quran pasti mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Sholat tepat waktu.
Nah, pastikan kita semua yang ada di sini, jangankan sholat tepat waktu, sholat lima waktu aja masih bolong-bolong. Nah, sholat inilah yang pertama akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan jadikan sholat hanya sebagai bentuk ibadah formalitas belaka. Jadikanlah sholat ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, inspiring. Nah, ini yang tadi ayatnya mengajak dan mencontohkan. Jangan sampai kita mengajak orang untuk berbuat kebaikan, kita sendiri tidak melakukan kebaikan tersebut. Yang kelima, bermuamalah rezeki sifat halal dan zatnya. Pastikan rezeki yang kita masuk ini baik itu secara sifat maupun secara zatnya. Nah, secara pemasukannya sudah baik, maka makanan yang kita sediakan, makanan yang akan masuk ke dalam mulut kita, pastikan itu yang halal, halalan thayyiban. Karena bisa jadi doa yang kita tertolak ini perkara karena makanan yang saat ini kita konsumsi. Yang keenam, bermuamalah tanpa riba dan akad batil. Nah, ini semua abang kakak ayah bunda, kalaulah kita kerjakan setiap hari, insya Allah bahagia nggak kita? Allah akan memberikan kebahagiaan nggak? Insya Allah. Jadi rumusnya kebahagiaan itu sudah dikasih clue-nya oleh pimpinan kita. Caranya apa? Menjalankan aja yang tadi 6 pilar dakwah, ikutin CHS-nya, sholat tepat waktu, terus kita lanjutkan dengan adanya forum subuh menggapai keberkahan. Itulah kita mengkikis sifat-sifat munafik kita di pagi hari, di subuh hari, terus malam harinya. Karena kita nih, iman kita ini bertambah dan turun, nggak terus bertambah terus, kecuali Pak Adi, enggak. Turun naik kan. Nah, maka kita mengecahnya itu di waktu subuh hari. Nah, terus kita juga sebagai santri, Paskas ini kan adalah santri. Ustaz Lukman bilang kan, Paskis ini adalah santri yang berkhidmat kemana? Pondok Masjid Munzalan Ashabul Yamin. Bukan santri yang kayak kita kan biasa ngetet beras, khidmatnya kemana? Pondok pesantren kan, pondok modern. Nah, kita ini santri juga, ibu bapak semuanya. Santri yang berkhidmat kemana? Pondok Masjid Munzalan Ashabul Yamin. Sistemnya sebagai pondok nabawi. Yang niatnya hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Bertaubat dan memperbaiki diri tadi. Nah, santri yang berkhidmat, layaknya santri, ada pimpinan, ada kiainya, ada arahan, ada tugas yang harus kita lakukan. Makanya kita sering disebut dengan santri SBK. Tahu nggak SBK itu? Santri berkebutuhan khusus. Kenapa berkebutuhan khusus? Karena kita tahu baru sisa umur kita inilah kita belajar agama. Alhamdulillah Allah memberikan kita hidayah. Kalau Allah cabut hidayahnya, mau lari kemana lagi kita semua kan? Nauzubillah min dzalik. Nah, abang kakak ayah bunda yang dirahmati Allah, selain 6 pilar dakwah, kita diajarkan juga namanya 8 ayat santri. Pernah belajar 8 ayat santri? Nah, kita mereview materi ini lagi. Nah, ingat ayat ini? Masih ingat apa masih lupa? Masih lupa. Yuk kita sama-sama baca sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik
وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Nah, ma asabaka. Ada yang tahu hukum tajwidnya? Mad wajib apa mad jaib? Ini ikhtilaful ulama ini. Nah, mad jaiz. Kenapa mad jaiz munfasil? Karena mad tabii bertemu dengan hamzah di luar kalimat. Masya Allah. Berarti masuk nih pelajarannya. Min hasanatin izhar apa? Masya Allah. Hasanatin. Pada pinter-pinter semua. S3. Masya Allah. Nah, penting kita belajar hukum. Belajar hukum tajwid, hukumnya apa? Wajib. Wajib apa? Fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Mendekati wajib. Bukan. Fardu kifayah apa? Ayo. Apa? Wajib. Nah, fardu kifayah itu suatu kewajiban yang dimana ketika sudah dikerjakan oleh seseorang atau sebagian golongan lain, maka gugurlah kewajiban untuk semuanya yang lainnya. Contohnya apa? Yaitu memandikan mayit, mandikan jenazah. Wajib nggak tuh? Itu fardu kifayah, karena kalau semuanya mandikan juga berabe. Tapi kalau tidak ada yang mandikan, juga dosa. Nah, dosa tuh semua desa kalau nggak ada yang mandikan, nggak ada yang mengurusi. Nah, makanya perlunya pelatihan mandi wajib lah intinya. Nah, di mayit tadi. Nah, termasuk juga belajar hukum tajwid, tapi menggunakan hukum tajwid di dalam baca Al-Qur'an itu hukumnya fardu ain. Fardu ain. Menggunakan hukum tajwid dalam Al-Qur'an itu hukumnya fardu ain. Bahasa kasarnya gini nih. Kita boleh nggak tahu hukum tajwidnya, tapi kita nggak boleh tidak menggunakan hukum tajwidnya. Min hasanatin kita nggak tahu hukumnya, tapi kita harus baca min hasanatin. Nah, jadi menggunakan hukum tajwid dalam baca Al-Quran itu adalah fardu ain. Maka wajib itu untuk belajar hukum tajwid lagi. Kalau lah kita harus belajar hukum tajwid, insya Allah ketika kita belajar hukum tajwid, berarti kita belajar ilmu Al-Quran nggak? Nah, insya Allah juga. Kan sudah jelas tuh hadisnya. Allah akan melipat gandakan kan. Satu huruf berapa kebaikan? 10 kebaikan. Nah, min hasanatin tadi apa hukumnya? Izhar halqi. Baik. Sekarang baca artinya. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari sendiri. Nah, kalau bahasa kita kan yang baik-baik datangnya dari Allah, yang kurang baik datangnya dari di sini. Nah, di ayat ini kita mengajarkan ada 4 kuadran yang harus kita perhatikan. Bahwasannya pertama, satu, ujian itu tidak hanya dalam bentuk keburukan, tapi ujian juga dalam bentuk kebaikan. Kebaikan bisa jadi ujian, bisa jadi musibah. Ujian kebaikan ini contohnya apa? Ketika kita mendapatkan harta yang banyak, ketika kita mendapatkan harta yang berlimpah, mendapatkan warisan dan lain sebagainya, ini bisa jadi ujian nggak buat kita? Ujian ini layaknya ujian, bisa lulus, bisa tidak lulus kan? Nah, apakah kita akan semakin dekat oleh Allah atau membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Karena ujian ini akan berhentinya ketika kapan? Ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini hidup adalah pasti ujian. Dan ujian ini nggak akan berhenti sampai kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Qur'an kita diajarkan di ayat 479 ini dijelaskan kan, yang baik-baik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa ambil pelajaran dari siapa? Dari Nabi Sulaiman. Di surat An-Naml ayat 40, surat 27 ayat 40 dijelaskan gitu. Apa yang dikatakan? Nabi Sulaiman
Ada yang kenal? Oh, nggak ada ya. Kirain ada yang kenal. Oh, lu diceritain. Ya, Nabi Sulaiman itulah nabi yang kayaknya Masya Allah tabarakallah kan. Dia punya pasukan tidak hanya dalam bentuk manusia, tapi dalam bentuk hewan, dalam bentuk jin. Bahkan jinnya disuruh untuk bangun istana. Nah, kita boro-boro. Sekarang bangunan yang paling cepat kan paling di Jakarta nih kan biasanya ada bangun 1 bulan udah berapa lantai kan. Nah, di zaman dulu lebih canggih lagi. Sekedip mata doang langsung bangun istana. Nah, tapi kalau dulu menggunakan teknologi nggak? Enggak kan? Nah, tapi itu tentunya atas izin Allah, atas kuasa Allah. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya Nabi Sulaiman diberikan pangkat, diberikan hartanya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman? Hada min fadli rabbi. Oh, sudah azan ya? Berapa menit lagi? 7 kalau 5. Ya, yang baik-baik datang dari Allah. Kita bisa ambil pelajarannya dari Nabi Sulaiman. Ketika dia mendapatkan kebaikan yang dia lakukan, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang di Ashabus Shimal oleh kita bisa ambil pelajarannya dari siapa? Qarun. Ketika mendapatkan harta yang banyak, dia mengatakan ini atas ilmuku. Oh, ini azan nih. Oke, kita dengarkan azan dulu. Baru nanti kita lanjutkan sebentar. Habis itu kita sholat terlebih. Ini nanti bisa saya share. Ini dari Ustaz Lukman juga, insya Allah sudah menginikan. Ya, tapi jangan di share doang. Habis itu saling mengingatkan. Kalau jalan ya, Saya ada nomor Bang Fani. Bang Fani. Iya, ya, Bang Fani. Saya kirim ya. Ya. Siap. Oh ya. Ini aja air putih kan? Itu sholat di mana sih, Pak? Sosmed. Berapa orang? 36 ya? Berarti Bekasi ini lebih cepat ya daripada Jakarta ya? iya betul. Kira saya ini apa? Lebih lama. Oke. La ilaha illallah. Nah, ini singkat tapi semoga bisa kita amalkan. Ini adalah mudahnya kita untuk memahami ayat Al-Quran.
Nah, tafsirnya dari mana Ustadz? Jangan menafsirkannya dulu. Ini cara pemahamannya. Bagaimana kita bisa memahami Al-Quran dan bisa mengamalkannya. Tadi kalau kita mendapatkan kebaikan, yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman adalah mensyukuri nikmat tersebut. Akhirnya nikmat tersebut ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, bagaimana yang dilakukan oleh Korun ketika mendapatkan hartanya mengatakan ini atas ilmuku. Padahal dulu Korun adalah orang soleh juga. Dia minta doanya dengan Nabi Musa, doakan biar saya menjadi orang kaya. Ketika doanya dikabulkan, malah dia kufur. Akhirnya apa? Hartanya dengan dianya dikuburkan oleh Allah. Makanya menjadi harta apa? Bukan harta korun, harta karun. Kalau korun memang dia. Nah, contoh ashabul yamin yang mana? Keburukan. Siapa yang bisa kita ambil ibrohnya, ambil pelajarannya? Nabi Adam. Nabi Adam ketika itu dikeluarkan oleh Allah dari surga, sebagaimana Azazil kan dikeluarkan juga oleh Allah dari surga, tapi beda nasib. Nabi Adam ketika diturunkan oleh Allah ke surga, yang dia lakukan bukan menyalahkan Siti Hawa, bukan menyalahkan Azazil atau bukan menyalahkan setan, tapi yang disalahkan adalah diri sendiri. Apa yang dilakukan? Bertaubat. Yang akhirnya endingnya Nabi Adam itu apa? Nabi Adam itu diangkat lagi kan, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah lagi. Nah, beda cerita dengan orang yang ahli neraka. Dengan orang yang ahli neraka, dia mengatakan salah teman aku nih, karena aku bergabung dengan dia, akhirnya aku masuk neraka. Nah, jangan sampai juga di dalam paskas ini kita menyalahkan teman kita, akhirnya kita menarik, mohon maaf, bukan menarik orang masuk ke surga, akhirnya menarik orang masuk ke neraka. Na'udzubillah. Nah, kalau dari 4 kuadran ini, kalau kita bisa belajar, banyak gak fenomena seperti Nabi Sulaiman nih? Orang yang kaya, tapi kaya hartanya, coba kaya juga hatinya. Contohnya yang punya jalan tol tuh kan, Pak Yusuf Hamka. Itu kan kita bisa lihat di media sosial kan, bisa kita ambil pelajaran. Orang yang kaya, pakaiannya biasa-biasa aja. Nah, tapi bagaimana amalnya? Masya Allah. Nah, ini beda cerita nih. Kalau orang seperti Korun, banyak gak korun-korun di zaman sekarang? Banyak. Nah, Lebih banyak lagi. lebih banyak kan? Oh, murah banget katanya kan? Nah, kan? Nah, tapi akhirnya apa tuh? Ini dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan ini kan karena kesombongannya dan lain sebagainya. Banyak juga nih yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang berhijrah kan? Orang yang bertato dan lain sebagainya. Tapi endingnya karena dia bertobat dan memperbaiki diri, dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah teman-teman kita di paskas di daerah-daerah. Bahkan di paskas di Bekasi sendiri bisa jadi ada orang yang demikian. Nah, tapi jangan sampai kita yang masuk juga ashabus shimal ini, orang yang dihinakan oleh Allah. Tugasnya ngomongin orang aja, tugasnya komenin orang aja, udah nggak ikut kontribusi, adanya nyalahin aja, komen, kritik dan lain sebagainya. Akhirnya perusak dakwah. Yang tadi yang lidi-lidi yang berserakan ini, sampah nih tadi. Nah, maka sampah ini idealnya apa? Dimusnahkan kan? Dikeluarkan dari pergerakan. Nah, tapi siapa yang akan menunjukkan? Allah Subhanahu wa taala. Nggak mesti kita harus mengeluarkan dan lain sebagainya. Allah yang nanti yang keluar dengan sendirinya. Allah yang nanti. Tapi ingat, jangan juga kita menjudge. Nah, ini yang harus kita jaga mulut, jaga hati, jaga lisan, jaga telinganya. Nggak mesti teman-teman yang saat ini tidak bergabung, mungkin tidak datang dan lain sebagainya, bisa jadi punya amal soleh yang lainnya. Jangan sampai kita terlalu bersuuzon kepada orang lain tapi lupa bersuuzon kepada diri sendiri. Maka yang perlu kita patut curigai itu adalah Diri sendiri. Maka di akhir ini materi yang singkat ini masih banyak sih sebenarnya yang harus kita pelajari, yang harus kita cas lagi keimanan kita. Tapi semoga dari ayat 1 yang tadi ini bisa abang kakak ambil hikmahnya dan bisa kita bahagia berjamaah. Dengan cara apa tadi? Menjalankan 6 pilar dakwah tadi secara berjamaah, saling mengingatkan satu sama lain. Karena tagline kita jauh di mata tapi dekat dalam doa, bersaudara sampai surga. Bagaimana kita kalau mau bersaudara tapi kita tidak saling bersaudara, tidak saling mengingatkan, tidak saling tegur satu sama lain, tidak saling kenal satu sama lain, tidak saling peduli satu sama lain. Semoga ini semua
apa yang kita lakukan tadi menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah, mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita, menjadi wasilah kita dipanggil dalam keadaan husnul khotimah, dan juga menggugurkan segala dosa-dosa kita di masa lalu, di masa yang akan datang. Dan semoga teman-teman Paskas Bekasi Allah mudahkan pergerakannya, Allah lancarkan pergerakannya, Allah amanahkan dan Allah mampukan, Allah besarkan pergerakan kita ini, dan semoga inilah yang nanti menjadi saksi kita dipanggil dalam keadaan terbaik, dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Doanya nanti pas setelah makan aja. Ya baik, yang baik-baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang baik datang dari saya pribadi. Mohon doanya untuk para semua guru-guru kita semua, semoga Allah jaga hati kita semua, jaga lisan kita, jaga pendengaran kita, dan semoga Allah tetapkan hati kita dalam keadaan terbaik, dalam keadaan selalu dekat dengan Allah. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, kita sholat dulu. Sholat yang akhwat di sini. Ya. Kak ambilin itu, Kak, bawain air putih, Kak, buat ini. Tasya ilmu ada di luar. Semuanya berawal dari masjid ini.